Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru. Berjumpa kembali dengan saya Khairul Anwar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dari SMP Negeri 1 Donorejo Kabupaten Jepara. Video kali ini berisi tentang 2.3.c koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagi. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Coaching memiliki 3 prinsip utama, yaitu kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun ada rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat sesi praktik dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching, baik saat saya berperan sebagai coach, coachee, supervisor, ataupun observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman esensi yang diharapkan. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari disesuaikan dengan konteks sekolah saya, misalnya menggunakan sesi coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching.
Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa memulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus untuk menghemat waktu. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada. C. Membuat keterhubungan indikator. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas mengobservasi kelas tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap murid. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid sebagai bagian dari pembelajaran holistik, dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya juga mendapatkan banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.